Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Indah Kurniawati CGP dari Angkatan 2 Kota Bandar Lampung. Oke, hari ini saya akan mempraktekkan coaching di sekolah saya bersama teman saya. Kali ini praktek coaching akan diperankan oleh saya sendiri sebagai coach, dan rekan sejawat saya Pak Arman akan menjadi coachee. Pada kesempatan kali ini saya mengaplikasikan pada kasus 3, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Kamera roll action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Arman. Iya. Duduk Pak. Setelah habis tadi ada wali murid. Gimana Pak? Sibuk Bu Indah? Enggak sih, ini udah selesai. Tadi habis masih pelajaran sama anak-anak, terus tadi ada wali murid juga. Iya. Gimana Pak? Bu Indah, saya mau bercerita tentang ada yang saya ingin ceritakan, kemudian saya ingin bertukar pendapat dengan Bu Indah. Kebetulan kan kemarin ke sekolah kita habis disupervisi dengan pengawas dari dinas. Nah, kebetulan itu kemarin kelas saya yang disupervisi. Nah, di situ saya dapat teguran dari kepala sekolah, pengawas. Nah, kemudian pengawas juga menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah, tegurannya berupa saya tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar. Itu saya padahal sudah mengembangkan materi sesuai dengan buku teks sebenarnya. Iya, saya kembangkan materinya, kemudian saya buat lembar kerja buat siswanya, kemudian saya ambil beberapa literatur yang saya ambil dari internet, kemudian dari buku-buku pelajaran. Nah, sebenarnya saya tidak menggunakan buku teks lagi. Itu sudah saya rangkai menjadi materi yang sudah lengkap. Tetapi saya juga mendapatkan teguran dari ibu kepala sekolah kemarin bahwa dari dinas itu meminta kalau seandainya saya harus menggunakan buku teks. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat Bu Indah? Gitu ya. Oke, sebelum ke situ ya Pak Arman, tujuannya cerita ini apa? Pertama kali untuk apa fokusnya ke Pak Arman apa nih? Saya sih tujuannya untuk sekedar bercerita kepada Bu Indah. Sharing gitu aja ya, berarti ya. Sharing kepada Bu Indah apakah yang saya lakukan ini memang benar-benar, apakah saya harus lanjutkan pembelajaran saya menggunakan yang saya sudah kembangkan, atau saya harus menggunakan buku teks saja untuk mengajar tanpa Pak Arman kemarin yang waktu pas supervisi itu menggunakan apa bahan ajar? Saya menggunakan bahan ajar yang juga saya buat, rangkum dari beberapa buku cetak dan internet. Kemudian saya buat juga lembar kerja buat siswanya, sehingga pada saat mengajar itu kita tidak berpatokan lagi dengan buku, karena itu tadi dikarenakan kalau kita berpatokan dengan buku saja, saya rasa anak-anak itu tidak mendapatkan materi yang luas, ya, karena cuman kita tahu ya apa buku yang ada dari Kemendikbud itu tema itu materinya hanya secara garis besar, sehingga anak kurang memahami materi yang ada. Akhirnya saya sudah kembangkan materinya.
Jadi Pak Arman kemarin pakainya akhirnya pakai media apa kalau nggak pakai buku? Saya menggunakan bahan ajar yang untuk saya belajar, kemudian kepada siswanya menggunakan lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa. Iya. Bahan ajarnya itu berupa apa? Bahan ajar itu berupa modul. Modul. Oh, Pak Arman buat modul sendiri. Iya. Gitu. Tapi di situ nggak ada buku teksnya. Nggak ada buku gitu. teks. Karena kita kalau double malahan kita tidak fokus dalam mengajar. Kalau seandainya ada buku teks, kemudian ada lagi modul gitu, makanya saya udah menggunakan modul saja tanpa menggunakan buku teks lagi. Menurut Pak Arman, antara yang menggunakan modul yang sudah Bapak susun tadi itu ya, dengan intinya pengawasnya itu apa sih sebenarnya, pinginnya apa? Pengennya pengawas itu kemarin gimana? Pengennya pengawas itu kemarin itu buku teks harus tetap digunakan. Oh, digunakan. Buku teks harus tetap digunakan. Apa Arman kemarin bawa buku teksnya nggak? Memang tidak ada. Oh, karena cuma nggak ada. Karena buku teks itu tidak ada. Jadi anak-anak juga tidak menggunakan buku teks lagi gitu kan. Saya sudah buat kanan bak kerjanya. Oh, kayak udah ada LKPD-nya itu tadi ya? Iya. Oke. Jadi Pak Arman itu cuma karena kemarin tuh nggak bawa buku teksnya gitu, karena nggak ada bukunya di situ gitu. Iya. Lupaan apa gimana Pak Arman? Karena memang saya sudah karena modul udah ada, kemudian AKPD sudah ada, makanya buku teks sudah saya tidak gunakan lagi. Jadi, oh berarti bukan karena memang sengaja memang nggak bawa gitu ya Pak? Iya. Memang sudah karena sudah dirangkum gitu ya dalam modul ya. Oke. Nah, kira-kira menurut Pak Arman seberapa efektif modul itu untuk pembelajaran anak-anak? Kalau saya Cara Pak Arman gunakan itu? Kalau saya lihat anak-anak malah lebih memahami materi, sehingganya mereka itu kalau dalam menyelesaikan soal dan menyelesaikan tugas itu mereka sudah paham gitu ya. Setelah kita jelasin, kemudian mereka bisa membaca modul, kemudian mengerjakan AKPD paham. Kan dibandingkan dengan saya hanya menggunakan buku teks, anak-anak masih belum paham, materi-materinya masih belum jelas gitu, sehingganya mereka untuk mengerjakan soal itu sangat kesulitan sekali. Nah, kira-kira langkah apa yang Bapak akan lakukan supaya nggak kena ini lagi sama pengawas, sama kepala sekolah, tapi juga tetap ke anak-anak Bapak tetap bisa mengembangkan, mengefektifkan pembelajaran? Ya, mungkin saya akan lanjut ya. Kurang keras tahu suara kalian. Saya pengennya pembelajaran yang saya lakukan itu dapat dukungan dari kepala sekolah. Jadi kalau memang saya ini sudah mengembangkan materi ini didukung oleh kepala sekolah, saya akan lanjutkan gitu ya. Nanti jika saran kepala sekolah memang harus mengikuti pengawas, ya tidak ada salahnya kalau seandainya nanti pada saat mengajar buku teks akan saya adakan di sekolah tetap. Jadi anak-anak tetap membawa buku teks, kemudian KPD dan modul juga tetap saya lanjutkan. Jadi Pak Arman akan tetap ya supaya ini ya tetap membutuhkan dukungan dari kepala sekolah tentang apa yang sudah Pak Arman lakukan gitu ya demi kebaikan anak-anak juga kan Pak Arman ya? Iya. Terus akan ya kalau memang kepala sekolahnya menginginkan untuk ada buku teks tetap anak-anak bawa, nanti Pak Arman akan berikan ya anak-anak supaya membawa begitu ya. Iya. Supaya jadi biar dua-duanya sama-sama enak gitu ya Pak Arman ya. Iya. Jadi itu ya Pak Arman ya berarti ya. Iya. Oke. Gimana Pak Arman setelah bercerita seperti ini? Ya, saya lega ya Bu. Jadi dari kemarin itu saya agak mengganjal karena kan memang kenapa kok saya sudah mengembangkan, kemudian saya sudah sekreatif mungkin gitu untuk ini, tapi masih ada kesalahan itu hanya tidak membawa buku teks.
Itu kemarin saya mendengar. Nah, sekarang saya sudah cerita dengan ibu, saya sudah lega sekali sebenarnya kalau sudah tidak ada lagi jalan-jalan di hati saya ini kalau dia mandiri sudah saya merasa lega. Berarti nanti Pak Arman itu tadi akannya ke depannya tetap akan mengembangkan materi tersebut, terus tetap akan menggunakan modul, tapi juga tetap physically ada buku teks tetap dipakai gitu ya. Iya. Kira-kira kapan Pak Arman akan melaksanakan itu? Ya secepatnya Bu. Jadi pembelajaran yang kedepannya ini akan saya lakukan seperti itu. Oke, pembelajaran kedepannya ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Arman. Terima kasih Bu Indah ya sudah mendengarkan cerita dari saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya lebih kreatif lagi dalam mengajar, kemudian saya lebih semangat lagi menjalankan anak bangsa. Amin, amin. Saya dukung ya Pak Arman ya. Semoga Pak Arman bisa tetap kreatif, apa ya, nggak usah berkecil hati Pak. Namanya kita kan belajar ya. Oke Pak Arman, sepertinya Pak Arman juga udah bagus ya, udah lega. Oke. Terima kasih Bu Indah Ya, sudah sama-sama. mendengarkan cerita saya ya Bu. Oke, semangat ya Pak Arman ya. Terima kasih Bu Indah. Ya Pak Arman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Arman sebagai kunci dan Bu Hartika sebagai kameramen dalam hal ini untuk memvideokan praktek coaching kami. Terima kasih teman-teman yang masih setia menonton video saya. Thanks for like and subscribe ya. Bye bye.